Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi haji dan umroh. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, yang mana wajib kita lakukan dengan syarat-syarat tertentu. Langsung saja kita membahas apa itu haji dan umroh. Haji secara bahasa artinya tujuan. Sedangkan secara istilah, menyengaja atau berniat mengunjungi Baitullah untuk melakukan ibadah dengan tata cara, syarat, dan waktu tertentu. Nah, sedangkan umroh secara bahasa itu berarti tambahan. Secara istilah, melakukan ziarah atau berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah. Jadi ibadah kesimpulannya, ibadah haji dan umroh adalah ibadah yang hampir sama, baik syaratnya, rukunnya, wajib, sunnah, dan hal-hal yang dilarang di dalamnya. Namun tetap ada perbedaan di antara haji dan umroh yang akan kita bahas di slide berikutnya. Untuk tujuan haji sendiri, tujuan haji dan umroh itu tidak lain adalah untuk mencari ridha Allah. Ridha Allah dan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepadanya. Jadi ibadah haji ini tidak pantas untuk dipamerkan, disombongkan, karena tujuannya itu hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan untuk hukum melaksanakan haji dan umroh adalah wajib ain bagi yang mampu, yaitu sekali seumur hidup. Ada yang mengatakan umroh itu sunnah, tetapi menurut Imam Syafi'i radhiyallahu an, ketika kita melaksanakan haji yang pertama itu wajib dibarengkan dengan melaksanakan ibadah umroh. Maka ada yang dikenal dengan istilah haji tamattu, ifrad, dan qiron, karena itu disamakan atau dibarengkan dengan ibadah umroh. Selanjutnya tadi disebutkan di situ adalah mampu. Mampu dalam hal apa dalam melaksanakan haji? Yang pertama, mampu secara fisik, yaitu sehat jasmani dan rohani. Orang yang sakit, orang yang sudah tua renta, sudah tidak mampu secara fisik untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh, maka tidak wajib. Kemudian yang kedua, mampu secara finansial atau keuangan. Dari dia berangkat, pulang, selama di Mekah, selama di Masjidil Haram, dan juga cukup hartanya untuk mencukupi keluarga yang ditinggalkan di negara asalnya. Dan yang ketiga, mampu di sini adalah aman atau keselamatannya terjamin. Jadi ini definisi atau perincian dari kata mampu tadi. Selanjutnya untuk dasar perintah haji di sini adalah surat Al-Imran ayat 97. Kenapa segala ibadah itu diwajibkan? Ada yang diwajibkan. Segala sesuatu yang diwajibkan Allah itu tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan sesuatu yang diharamkan itu juga dilarang di Al-Qur'anul Karim. Termasuk haji. Di sini haji itu ada di dalam Al-Qur'an, perintah untuk melaksanakan haji. Maka hukum melaksanakan haji adalah wajib karena itu merupakan perintah. Di sini surat Ali Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di sana atau di Masjidil Haram itu ada tanda-tanda yang jelas bagi orang yang beriman, di antaranya adalah adanya maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasuki Baitullah, amanlah dia, akan dijamin oleh Allah keamanannya.
Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam semesta ini. Ini adalah dasar dari pelaksanaan haji. Selanjutnya untuk syarat wajib haji di sini ada 5. Yang pertama jelas adalah beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib melaksanakan haji, atau dianggap tidak melaksanakan haji meskipun dia berada di Masjidil Haram. Syaratnya harus beragama Islam. Yang kedua berakal sehat. Seluruh ibadah itu syaratnya adalah berakal sehat. Jadi orang gila atau orang yang tidak memiliki akal sehat itu tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah-ibadah. Yang ketiga adalah merdeka, atau bukan budak, tetapi sekarang sudah tidak ada ya di dunia itu yang namanya budak karena bertentangan dengan peri kemanusiaan. Jadi di sini syaratnya merdeka. Kemudian baligh atau sudah mencapai usia diwajibkan dia ibadah. Tandanya ada 3. Bagi laki-laki itu sudah keluar mani atau sudah pernah mimpi basah. Untuk perempuan dia sudah pernah menstruasi. Dan genap usia 15 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan. Maka itu yang disebut dengan baligh. Dan yang keempat adalah mampu, tadi sudah kita jelaskan. Selanjutnya untuk rukun ibadah haji, di sini saya singkat IWT-STT. Jadi yang pertama ihram adalah berniat untuk haji. Kemudian yang kedua wukuf, yaitu berdiam diri di padang Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah, tawaf wajib ya untuk mengelilingi Ka'bah. Kemudian yang keempat sa'i, berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kemudian yang kelima tahallul atau mencukur rambut sebagian dari rambut kepala sebagai tanda bahwa haji itu sudah selesai. Kemudian yang keenam adalah tertib atau berurutan. Di sini ada niat haji dan umroh ya. Nawaitu hajja wah ramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Jadi ini aku niat melaksanakan haji dan berihram karena Allah. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Kemudian umroh juga hampir sama, hanya kata haji diganti kata umroh. Ini adalah niat bagi orang yang sedang ihram. Jadi ihram itu menyengaja sambil berniat. Niatnya adalah ini. Untuk penjelasan wukuf, jadi wukuf itu apa? Wukuf itu adalah mengunjungi atau pada waktu duhur berdiam diri di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai tenggelamnya matahari. Jadi ini dianggap wukuf ini adalah ciri khas haji. Karena salah satu perbedaan dengan umroh adalah tidak ada wukuf di ibadah umroh, sedangkan di ibadah haji diwajibkan untuk wukuf atau berdiam diri di padang Arafah. Waktunya juga sudah ditentukan. Seandainya terlambat dia memasuki padang Arafah itu terlambat melebihi dari waktu maghrib, maka dianggap hajinya tidak sah. Selanjutnya syarat sah tawaf, di sini ada beberapa syarat ya. Sehingga jika ini tidak dilakukan maka tawafnya tidak sah. Jika tawafnya tidak sah maka hajinya juga tidak sah. Apa itu syaratnya? Yang pertama suci dari hadas dan najis. Karena kedudukan tawaf ini sama dengan kedudukan ketika kita melaksanakan sholat. Yang kedua menutup aurat bagi laki-laki antara pusar sampai lutut, dan perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang ketiga, Ka'bah di sebelah kiri orang yang tawaf. Jadi tangan kita yang kiri ini berdekatan dengan Ka'bah.
atau Ka'bah di sebelah kiri orang yang tawaf. Yang keempat, dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Kemudian yang kelima, dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Jika dilakukan 5 kali atau 4 kali, maka tawafnya itu tidak sah. Harus digenap sebanyak 7 kali. Kemudian untuk syarat sa'i, yang pertama dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dilaksanakan sebanyak 7 kali juga. Dimulai dari Bukit Safa. Jadi Safa ke Bukit Marwah itu dianggap 1. Marwah ke Bukit Safa itu 2 dan seterusnya sampai 7 kali. Kemudian dilaksanakan setelah tawaf, tidak boleh mendahului tawaf. Seperti yang tadi saya katakan bahwasannya ini wajib untuk tertib atau berurutan. Jadi tidak boleh dibalik. Jadi dilaksanakan setelah tawaf terlebih dahulu. Selanjutnya untuk tahallul adalah mencukur rambut kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Minimalnya ya. Jadi untuk dicukur gundul itu malah lebih baik. Wajib haji adalah hal-hal yang harus dilakukan di dalam melaksanakan haji. Jika tidak dilakukan, maka hajinya juga tidak sah. Yang pertama, haji disertai niat. Kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah. Melontar 3 jumroh, jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh aqobah. Yang keempat, mabit di Mina. Yang kelima, tawaf wada atau tawaf perpisahan bagi yang akan meninggalkan Mekah. Yang keenam, menjauhkan diri dari segala larangan atau perbuatan yang diharamkan dalam pelaksanaan haji dan umroh. Selanjutnya untuk sunnah haji. Untuk sunnah haji, yang pertama mandi besar sebelum berniat. Menggunakan wangi-wangian bagi laki-laki. Melantunkan talbiyah berulang kali. Berdoa saat memasuki Mekah dan memasuki Masjidil Haram. Kemudian memanjatkan doa saat melihat Ka'bah. Termasuk sunnah juga adalah melakukan tawaf kudum di Mina. Yang kedelapan, mencium Hajar Aswad dan sholat di Hijir Ismail. Itu adalah kesunahan dalam ibadah haji. Yang kesembilan, minum air zam-zam. Dan yang kesepuluh, melaksanakan tawaf sunnah selama Kemudian apa saja larangan untuk orang yang berhaji atau yang sedang umroh ya. Jadi larangan ini ada 3 macam. Larangan khusus laki-laki, larangan khusus perempuan, dan larangan bagi jamaah laki-laki maupun perempuan. Untuk larangan bagi laki-laki, jadi dilarang yang pertama memakai pakaian yang dijahit seperti kaos, kemeja ataupun celana. Ini tidak boleh bagi laki-laki. Memakai sepatu atau alas kaki yang menutupi mata kaki. Jadi mata kaki harus terlihat jelas. Dan yang ketiga, menutup kepala atau menggunakan topi. Ini tidak boleh dilakukan oleh jamaah laki-laki. Untuk jamaah perempuan, saat melaksanakan ibadah umroh atau haji, dilarang untuk mengenakan kaos tangan yang menutup telapak tangan dan menutup muka atau menggunakan cadar. Jadi tidak boleh menggunakan cadar ketika pelaksanaan haji dan umroh. Kemudian untuk larangan haji dan umroh bagi laki-laki atau perempuan yang berlaku secara umum ya. Yang pertama, memotong kuku dan mencukur atau mencabut bulu badan. Ini tidak boleh. Berburu atau mengganggu binatang ataupun juga membunuh binatang dengan cara apapun itu juga tidak boleh. Yang ketiga, nikah. Menikahkan atau meminang wanita untuk nikah ini tidak boleh dilaksanakan ketika pelaksanaan ibadah haji atau umroh. Kemudian bercumbu atau bersetubuh, mencaci maki atau bertengkar. Wala jidala fil haji, tidak boleh mencaci, bertengkar ataupun mengucapkan kata-kata kotor. Yang kelima, memotong pepohonan. Nah, yang terakhir ini bagaimana, apa itu perbedaan haji dan umroh? Jadi perbedaan haji dan umroh itu ada beberapa aspek. Untuk waktu ya, haji itu mulai bulan Syawal sampai Dzulhijjah. Jadi waktunya tertentu. Tidak boleh dilaksanakan di luar bulan ini. Kemudian untuk umroh itu bebas, kapan saja bisa melaksanakan umroh. Kemudian
niatnya juga berbeda ya. Niat haji dan niat umroh tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk rukun itu ini juga sudah saya jelaskan bahwasannya di ibadah haji tidak di ibadah umroh tidak ada wukuf di Arafah, sedangkan di dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada wukuf di Arafah. Hukum melaksanakan wajib bagi yang mampu ya. Umroh ini sunnah, tetapi seandainya kita belum pernah melaksanakan umroh, maka bisa dibarengkan dalam pelaksanaan haji. Kemudian untuk lokasi itu untuk haji itu dikerjakan di beberapa tempat, yaitu di Masjidil Haram, di Padang Arafah, di Musdalifah dan Mina. Sedangkan untuk umroh itu dikerjakan hanya di Masjidil Haram saja. Kemudian untuk durasi kira-kira 4-5 hari pelaksanaan haji, kemudian umroh itu hanya sekitar 2-3 jam saja. Terima kasih. Mungkin ini penjelasan sedikit tentang hal-hal yang harus kita ketahui terkait haji dan umroh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.